Assalamualaikum, selamat siang Ibu. Waalaikumsalam, selamat siang Mbak Arina, silahkan duduk. Sebelumnya maaf sudah mengganggu waktu istirahatnya Ibu. Walah, tidak apa-apa Mbak Arina, saya sangat senang dapat meluangkan waktu dan bisa berbincang dengan Mbak Arina. Nah, Mbak Arina habis dari mana? Saya habis rapat organisasi Bu. Wah, Mbak Arina merupakan siswa yang cukup aktif ya dalam organisasi. Enggak juga sih Bu, untuk menambah pengalaman saya saja. Bagus itu Mbak, selain organisasi, saya dengar Mbak Arina sedang menjalani usaha ya? Iya Ibu, Usaha di bidang apa itu Mbak? usaha di bidang fashion, tepatnya jualan baju muslim dan kerudung Bu. Wah, ide yang bagus itu Mbak, sangat bermanfaat, apalagi untuk mengisi kekosongan waktu ya. Semoga usaha Mbak Arina berjalan dengan lancar dan sukses. Ibu bisa saja. Terima kasih atas dukungannya Bu. Baik Mbak, sebelumnya apa Mbak Arina pernah melakukan konseling? Belum pernah Bu. Jadi belum pernah ya Mbak. Jadi begini Mbak, dalam konseling ini bertujuan untuk membantu konseling memecahkan masalahnya. Dan pilihan terakhir di tangan konseling itu sendiri. Selain itu, di dalam konseling ada asas kerahasiaan, di mana permasalahan kamu hanya kita berdua yang tahu. Jadi jangan takut kalau ada orang lain yang tahu. Bagaimana Mbak? Apakah sudah paham sekarang mengenai konseling itu seperti apa? Alhamdulillah saya sudah paham Bu. Sebelum kita mulai, kita sepakati terlebih dahulu waktunya selama 45 menit. Apakah Mbak Arina setuju? Saya setuju Ibu. Baik, mari kita manfaatkan waktu ini dengan sebaik-baiknya. Kalau begitu, sebelum kita mulai, Mbak Arina bisa memposisikan duduk senyaman mungkin. Iya Bu, sudah siap. Iya, kalau boleh tahu ada keperluan apa nih Mbak sampai mendatangi Ibu? Apakah ada yang ingin diceritakan? Iya Bu, saya ingin berkonsultasi dengan masalah saya. Baik. Kenapa Mbak Rina kelihatannya sedih? Coba ceritakan sama saya. Tapi apa saya harus menceritakan semuanya Bu? Saya dapat memahami perasaan Mbak. Kalau memang ini rahasia, saya pasti menjamin rahasianya. Jadi, apa permasalahan Mbak saat ini yang ingin Mbak ceritakan kepada Ibu? Bagaimana ya Bu? Saya sedikit ragu untuk menceritakan kepada Ibu. Iya, saya sangat memahami perasaanmu. Memang berat untuk menyampaikan sesuatu hal kepada orang lain, tetapi kamu tidak perlu khawatir, Ibu tidak ingin merugikan atau menyakiti Mbak. Kalau itu sifatnya rahasia, saya akan merahasiakannya. Apakah sudah jelas atau ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu? Jadi saya itu sebenarnya ragu dengan keputusan saya Bu. Pada dasarnya Mbak Rina bingung dengan keputusan apa yang akan Mbak Arina ambil. Iya Bu. Coba jelaskan kepada saya masalah yang Mbak Arina hadapi. Jadi gini Bu, saya bertengkar dengan pacar saya. Dari keterangan barusan, kamu bermaksud mengatakan kalau kamu itu memiliki masalah dengan pacar. Iya Bu. Baiklah, Mbak Rina bisa menceritakan masalah yang Mbak Rina hadapi tersebut. Begini Bu, saya merasa sakit hati dengan pacar saya karena dia sudah selingkuh di belakang saya. Tampaknya Mbak Arina merasa kecewa dengan tindakan pacar Mbak ya. Iya Bu, hal itu yang membuat saya menangis terus-terusan. Saya dapat memahami apa yang kamu rasakan Mbak.
Mari kita bicarakan agar masalah ini kita selesaikan bersama, Mbak. Iya, Bu. Karena itu saya menemui Ibu untuk meminta bantuan membantu menyelesaikan masalah saya dengan memberi saran dan nasihat. Baik, jadi Mbak Arina meminta saran atau nasihat dari Ibu. Perlu Mbak ketahui bahwa saya tidak dapat memberikan nasihat sebagaimana yang Anda minta. Tetapi Ibu membantu dalam memahami masalah dan bagaimana memperoleh solusi dari masalah Mbak Arina. Untuk solusi yang menentukan itu Mbak Arina sendiri. Untuk itu marilah kita bicarakan bersama masalah Mbak Arina itu, kemudian kita cari jalan keluarnya. Baik, Bu. Oke, kita lanjutkan permasalahan kamu di awal ya. Baik, Bu. Saya merasa seperti gagal menjadi pasangan dia. Tidak bisa memberikan yang terbaik untuk dia, sampai-sampai dia selingkuh. Dia bisa selingkuh karena kurangnya komunikasi antara saya dan dia, Bu. Karena kesibukan saya, dia kurang perhatian. Makanya dia melampiaskan selingkuh, Bu. Kalau boleh tahu kurang komunikasi yang seperti apa, Mbak? Itu, Bu. Saya kira karena saya memiliki kesibukan masing-masing, seperti sibuk kuliah, mengerjakan tugas. Saya juga membantu ibu berjualan di rumah, Bu. Jadi, tidak selalu perhatian dengan pacar saya. Oh alah, iya Mbak, saya paham apa yang kamu rasakan saat ini. Terus bagaimana Mbak? Apa yang Mbak lakukan setelah tahu tentang pacar Mbak? Iya, Bu. Tapi saya mau memutuskan dia saja, Bu. Sudah terlalu kecewa saya dengan dia gara-gara selingkuh. Dari aku buat Mega itu buat teknik-tekniknya juga udah diterapin di prakteknya tadi semua dari awal sampai yang kita pelajarin sekarang. Terus untuk intonasinya juga udah pas, pemilihan topik yang dibicarain juga udah bagus. Cuma mungkin agak kurangnya dalam ekspresi aja sih. Udah gitu aja. Terima kasih. Kalau dari aku, jujur, buat kalian bagus, udah bagus banget pokoknya. Deh.